Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Ayu Silviana, mahasiswi S1 Teknobiomedik, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Surabaya. Video ini saya buat sebagai pengganti ujian tengah semester mata kuliah pemodelan fisiologi dengan dosen Bapak Sugianto atau Pak Sugi. Dalam perkuliahan pemodelan fisiologi ini diajarkan mengenai animasi, visualisasi, dan juga simulasi. Animasi adalah teknik menampilkan gambar berurut sehingga muncul ilusi gerakan atau motion pada gambar yang ditampilkan. Animasi sangatlah menarik karena dibuat seolah-olah suatu objek dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan animasi itu sendiri hanya serangkaian beberapa gambar yang ditampilkan secara bergantian. Ilusi gerakan merupakan perubahan yang dideteksi secara visual oleh mata. Perubahan warna dapat dikatakan sebuah animasi. Contoh dari animasi adalah film kartun, seperti film kartun Phineas and Ferb. Visualisasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Visualisasi telah menjadi cara yang efektif dalam mengkomunikasikan baik data ataupun ide, baik abstrak maupun nyata. Karena visualisasi sendiri merupakan rekayasa pembuatan sebuah gambar yang dapat menginformasikan suatu hal. Visualisasi dalam bidang medis sangat berperan penting dalam melengkapi diagnosa dari suatu penyakit. Oleh karena itu, kualitas suatu citra yang dihasilkan oleh alat visualisasi harus mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Contohnya PET atau Positron Emission Tomography. PET digunakan untuk deteksi dini suatu kanker. PET adalah metode visualisasi fungsi tubuh yang menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh adalah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Kelainan dan ketidaknormalan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan ini. Simulasi adalah teknik peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Secara umum, simulasi menggambarkan sifat karakteristik dari kelakuan suatu sistem. Namun, pemodelan pemodelan dengan penggambaran sistem nyata yang utuh menjadi sebuah kendala. Akan tetapi, kurang sempurnanya model yang dibuat dapat diminimalisir dengan menggunakan sebuah pendekatan model yang tepat. Sehingga, simulasi dapat menjadi sebuah alternatif yang baik untuk memperoleh pendekatan pemodelan yang mendekati sistem nyata. Meskipun metode simulasi sangat menjanjikan, tetapi harus diketahui di mana dan kapan simulasi ini dapat diterapkan. Contohnya, pada dunia kedokteran, biasa dipergunakan alat pembantu proses operasi berupa tampilan visual tubuh bagian dalam sebagai simulasi. Di mana, dengan alat tersebut, dokter atau ahli bedah tidak perlu lagi untuk melakukan pembedahan yang besar. Namun, cukup dengan melakukan luka sayatan kecil yang dapat dimasukkan sebuah kamera mini. Simulasi juga memiliki arti lain, yaitu merupakan uji coba suatu rancangan sebelum diaplikasikan secara nyata. Sekarang ini, robot merupakan contoh simulasi yang sedang tren. Robot merupakan alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu.
Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat dan berbahaya. Kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Penggunaan robot lainnya termasuk untuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, dan juga pertambangan. Belakangan ini, robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan dan alat pembantu rumah tangga, seperti penyedot debu dan pemotong rumput. Sehingga dapat dikatakan bahwa robot dapat menggantikan atau membantu tugas manusia. Robot memiliki berbagai macam konstruksi. Di antaranya adalah pertama, robot mobile atau bergerak, kedua, robot manipulator atau tangan, ketiga, robot humanoid, keempat, flying robot, kelima, robot berkaki. Artificial life atau tiruan kehidupan yang merupakan sebuah bidang yang mempelajari tentang sistem yang berhubungan dengan kehidupan beserta prosesnya. Biasanya, artificial life diwujudkan dalam simulasi menggunakan model komputer atau robotika. Artificial life digunakan untuk memberikan persamaan dasar dari suatu sistem. Tujuan dari artificial life adalah untuk mempelajari fenomena sistem kehidupan untuk mengolah informasi kompleks yang mendefinisikan sistem tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa mesin hanyalah sekedar seperangkat benda mati yang tidak memiliki daya ataupun kepandaian. Mesin seperti komputer memiliki kepandaian dari input berupa aturan, data, ataupun informasi yang disuplai dan diatur oleh manusia. Mereka belum mampu menentukan apakah komputer itu sekedar mesin atau sama seperti manusia. Artificial intelligence cenderung membahas perbedaan yang unik yang dimiliki oleh manusia dan mesin. Tidak lagi hanya merupakan perbandingan antara sesuatu yang hidup dan mati. Pada dasarnya, manusia yang telah menggunakan teknologi komunikasi akan cenderung menjadi terbiasa dan kecanduan dengan teknologi tersebut, yang dapat mengakibatkan manusia tersebut sangat bergantung dengan teknologi komunikasi yang berartificial intelligence. Artificial intelligence berkaitan dengan psikoanalisis. Hubungan keduanya adalah bahwa keduanya sama-sama bergerak dari sebuah model yang dalam beberapa struktur tertentu hanya bekerja pada substansi yang pasif. Pada hubungannya dengan psikoanalisis, model berpacu pada dorongan. Sedangkan pada artificial intelligence, model ini mengacu pada logika. Artificial life memiliki peranan sangat penting, di mana seorang ilmuwan ataupun peneliti tidak hanya menganggap komputer sebagai alat bantu hitung, akan tetapi sebagai rekan kerja untuk memproses berbagai formulasi yang ada dalam dunia fisika. Banyak sekali fenomena alam yang telah berhasil dirumuskan oleh para ilmuwan fisika di masa kejayaan Einstein. Namun, masih sedikit ilmuwan yang bisa memvisualisasikan atau bahkan mensimulasikan perumusan mereka. Disinilah artificial intelligence mengambil peranan dalam bidang ilmu fisika. Sejalan dengan perkembangan teknologi dunia, dengan tidak melupakan konsep-konsep dasar ilmu fisika. Demikian video dari saya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.